Halo, ketemu lagi bersama saya Ali Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita masih dalam kondisi pandemi ya, COVID-19 Corona. Kita harus tetap waspada, hati-hati, jangan sampai kita tertular ya. Kita harus menggunakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker ya, kemudian kita juga selalu cuci tangan pakai sabun ya. Yang berikutnya adalah kita selalu menjaga jarak ya. Mudah-mudahan di akan datang ini kita sudah dapat menggunakan vaksin yang rencananya mungkin di akhir Desember atau di awal Januari. Mudah-mudahan ini terlaksana ya. Kenapa? Karena kita berharap sekali kita bisa kembali lagi seperti dulu ya. Kurang lebih kita udah hampir 8-9 bulan ya menghadapi pandemi ini. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih menjaga imunitas ya, kekebalan kita biar tetap terjaga ya. Kenapa? Karena sekarang lagi ada pandemi juga ya, kemudian juga sekarang lagi musim biasanya kalau bulan itu ujungnya ber gitu ya, November, Desember itu biasanya musim penghujan ya, dan juga kadang-kadang ada badai dan lain-lain. Nah, kita harus selalu waspada dan jangan sampai saat-saat sekarang ya, dimana badai itu datang kemudian cuaca buruk sehingga daya tahan kita tubuh menjadi menurun. Dan kalau tubuh kita menjadi menurun daya tahannya, nah segala macam penyakit itu bisa cepat masuk ke kita. Apalagi sekarang corona masih menyebar ya di mana-mana. Jadi kita harus tetap meningkatkan kekebalan kita ya. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan ya? Sebagai ahli gizi ya, saya akan memberikan tip-tip mengenai makanan ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar kekebalan kita itu bisa bertahan atau meningkat. Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat-saat sekarang. Jangan sampai kita sakit ya, apalagi daya tahan kita menurun. Nah, pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam ya. Kenapa saya anjurkan beraneka ragam pemirsa? Karena memang tidak ada bahan makanan yang lengkap zat gizinya ya. ASI hanya mengandung kalori ya. Protein hanya paling banyak mengandung protein. Nah, vitamin dan mineral itu banyak pada sayur-sayur dan buah-buahan. Jadi kita harus beraneka ragam. Mereka saling melengkapi. Artinya apa? Dalam makanan kita selalu ada nasi, selalu ada lauk hewani dan lauk nabati, dianjurkan juga ya nabati, kemudian sayur-sayuran ya dan buah-buahan. Nah, ini harus selalu ada dalam makanan kita. Makanya kita selalu mengkonsumsi bahan makanan tersebut agar kita sehat ya. Kecukupan energi kita terpenuhi sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Nah, makanlah makanan beraneka ragam. Jadi kalau di rumah itu hanya makan nasi dan ikan, artinya Anda masih kekurangan vitamin dan mineral. Oleh karena itu selalu dilengkapi dengan beraneka ragam makanan. Dan ini harus menjadi perhatian. Setiap makan harus beraneka ragam ya. Dan ini juga penting diperhatikan dalam komposisi lihat piringku ya. Kalau dulu nasi itu satu piring gitu ya. Sekarang dalam satu piring itu porsi nasi dan sayur dan buah itu proporsinya sepertiga dari piring kita. Artinya bahwa konsumsi nasi itu tidak harus banyak lagi. Dia harus diimbangi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi satu, makanlah beraneka ragam makanan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah selalu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan pemirsa. Kenapa? Karena dalam buah-buahan itu ada vitamin antioksidan. Dia yang mampu nanti meningkatkan imunitas kita, kekebalan kita, menghindari kita terkena berbagai macam penyakit termasuk kanker. Nah, antioksidan ini adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, ini harus pemirsa ketahui, selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Dan ini wajib hukumnya ya, agar kita tetap sehat, daya tahan tubuh kita meningkat. Porsi sayur selalu saya bilang bahwa kita dianjurkan mengkonsumsi sayur itu kurang lebih 3 porsi ya, pagi, siang, dan malam atau sore saat kita makan ya. Berapa gram sih sebenarnya anjuran makan sayur itu adalah kurang lebih 100 gram atau semangkok sayur ya. Nah, kalau mangkoknya dikit berarti belum memenuhi 100 gram ya. Nah, ini yang diperhatikan. Artinya untuk meningkatkan kekebalan kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya.
Yang ketiga apa pemirsa? Yaitu mengkonsumsi bahan makanan meningkatkan kekebalan adalah probiotik. Ya, saya sudah jelaskan kemarin apa itu probiotik, yaitu bakteri yang baik yang ada di pencernaan kita, terutama di usus halus. Dia akan melindungi permukaan usus kita sehingga kuman-kuman yang jahat tidak bisa masuk ke pembuluh darah kita, ke darah kita ya. Kemudian juga dia memperbaiki imunitas kita karena sistem kekebalan juga berada di dalam pencernaan ya. Dengan dijaga oleh bakteri yang baik itu, maka tubuh kita menjadi lebih sehat. Konsumsilah probiotik setiap hari. Maksimal berapa? Sebenarnya tidak ada batasan, tapi paling tidak 1-2 sehari ya kita konsumsi. Ini harus kita lakukan setiap hari agar kita sehat ya. Apalagi yang keempat? Yang keempat adalah selalu mengkonsumsi air putih ya, yang banyak. Jangan sampai air putih kita itu menjadi sedikit atau kurang. Kita dianjurkan antara 8 sampai dengan 12 gelas atau kurang lebih 2 liter. Selama 2 liter itu kita akan terpenuhi, metabolisme energi kita akan bagus ya. Metabolisme yang lainnya juga akan baik, sehingga proses pencernaan kita menjadi lebih baik, sehingga daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik ya. Karena ada konsumsi kita setiap hari dengan mengkonsumsi minuman yang cukup dan memenuhi kriteria akan menyebabkan kita menjadi lebih sehat ya. Nah, kadang-kadang kita lalai dalam mengkonsumsi minuman. Kadang-kadang kita bekerja di tempat yang dingin, misalnya ber-AC. Sampai tengah hari kadang-kadang kita masih belum minum air putih ya. Oleh karena itu kalau bisa sih diprogramkan saja di HP, misalnya alarmnya setiap 2 jam ya. Anda harus selalu mengkonsumsi air putih karena air putih itu menyehatkan ya, menghindari kita terkena berbagai macam penyakit ya, termasuk meningkatkan antibodi kekebalan kita ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah selalu berolahraga ya, bisa beraktivitas. Aktivitas itu penting ya. Kenapa? Karena memang dengan beraktivitas tubuh kita menjadi lebih bagus ya, metabolisme tubuh kita menjadi baik. Hasil dari metabolisme itu akan menghasilkan energi yang baik, kemudian berbagai macam reaksi tubuh, sehingga kita menjadi lebih fresh, kekebalan kita akan meningkat ya. Kita pernah mendengar ya, saya kebetulan juga penanggung jawab ahli gizi di untuk persiapan PON kemarin. Atlet buat saya ada yang terkena COVID, tapi mereka tidak sampai 14 hari ya, udah beberapa hari mereka dites lagi sudah negatif. Kenapa? Karena memang daya tahan mereka itu tinggi ya. Virus-virus tidak akan berani menempel terlalu lama ke dalam tubuh kita kalau kita sehat. Olahraga itu penting pemirsa ya, atau beraktivitas fisik. Oke. Kemudian berikutnya adalah selalu dalam berperilaku hidup yang sehat, bersih dan sehat. Jangan tidur terlalu malam ya, jaga kesehatan. Bekerjalah yang wajar, jangan melebihi, karena tubuh kita juga perlu istirahat ya. Oleh karena itu selalu lakukan apa yang saya ajarkan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pertama kita adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, pertama kita mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam. Yang kedua mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga mengkonsumsi minuman probiotik. Yang keempat berolahraga ya. Demikian. Yang kelima adalah minum air putih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa selalu ikuti ahli gizi Rosehan. Like, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.